Halo semua, perkenalkan nama saya Krisna Rafael dengan NIM 11S23031 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya memilih topik saya OSI layer dan fungsinya pada mata kuliah jaringan komputer. Tujuan saya mengambil tujuan saya mengambil topik ini di antaranya untuk memahami konsep komunikasi data, di mana ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang komunikasi data termasuk pattern-pattern penting yang mempengaruhi efisiensi dan bagaimana data ditransfer melalui jaringan menggunakan teknologi modern. Selanjutnya mengidentifikasi fungsi model OSI, selanjutnya mengenal macam-macam layanan data, selanjutnya mengaplikasikan pengetahuan pada sistem jaringan, dan yang terakhir adalah untuk menjadikan dasar transformasi digital, di mana saya memberikan wawasan tentang pentingnya OSI layer ini dan bagaimana kita tidak menyadarinya saat kita menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Langsung saya akan mulai. Di sini eh, akan kita lanjutkan ke pengertian OSI layer, di mana ini analogikan di mana kita mempunyai komputer yang berbeda-beda dalam jaringannya yang memiliki cara komunikasinya masing-masing. Komputer A bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itulah kemudian ISO atau International Standard Organization menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Apa itu fungsi dari OSI layer? Pengembangan konsep OSI layer sebenarnya ditujukan agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan pengembang jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSI layer secara baku. Pasalnya, tidak semua proses komunikasi memerlukan prosedur OSI layer karena menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun, konsep OSI layer tidak serta-merta ditenggakkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan, sehingga dapat diadaptasi dan komunikasi berjalan normal kembali. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Konsep OSI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada oscillator itu ada 9 yang saya rangkum, di mana yang pertama jumlah dan lokasi pemrosesan data, yang kedua jumlah dan lokasi terminal, yang ketiga tipe transaksi, yang keempat kepadatan lalu lintas tiap tipe transaksi, yang kelima prioritas atau urgensi informasi yang disalurkan, yang keenam pola lalu lintas, yang ketujuh bit error rate yang dibutuhkan, yang kedelapan kandalan sistem yang digunakan, yang kesembilan revenue yang mungkin didapat. Di sini ada analogi yang saya gunakan dengan diagram, di mana ini itu transmisi suara yang dapat dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut dirubah atau dikodekan menjadi bentuk digital. Di sini terdapat 3 kom, yaitu kom A, kom B, dan kom C, di mana ini itu analoginya ini bisa kita gambarkan sebagai panggilan telepon yang dapat diubah menjadi data digital sebelum dikirim melalui jaringan. Hal ini dimungkinkan dengan teknologi pengkodean suara yang mengubah gelombang analog menjadi data digital, di mana diagram pada slide ini menunjukkan 3 perangkat yang tadi saya sebutkan yang berkomunikasi melalui 7 lapisan OSI. Macam-macam pelayanan data yang menggunakan OSI, jaringan data lokal atau LAN, internet, reservasi tiket layanan, kebutuhan bank, iuran sewa, percetakan jarak jauh, dan general packet radio service. Ada 7 layer OSI, di mana yang pertama lapis visi, link data, lapis network, lapis transport, lapis session, lapis presentasi, dan yang terakhir lapis aplikasi. Ini adalah gambaran dari OSI layer. Eh, ada
terbagi dua lagi dalam 7 OSI layer ini, yaitu host layer dan media layer. Di mana host layer ini menjamin pengiriman data secara akurat antara perangkat, di mana ini yaitu aplikasi, presentasi, sesi, dan transport. Sedangkan media layer sini mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan, ada network, data link, dan fisikal. Yang pertama itu ada layer aplikasi, di mana layer aplikasi ini merupakan lapisan tertinggi dalam model OSI yang menyediakan antarmuka langsung antara pengguna dan jaringan, atau interface user ke lingkungan OSI. User bisa berinteraksi melalui suatu program aplikasi atau software. Adapun contoh-contohnya yaitu email atau POP3 yang menggunakan POP3, SMTP, file transfer atau FTP, dan browsing web atau HTTP. Selanjutnya ada layer presentasi untuk mengawas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Fungsinya untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan enkripsi data. Contoh-contoh pelayanan atau protokolnya ada ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, MPEG, TIFF, PIC, MIDI, dan EBCDIC. Layar sesi ini sendiri berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contoh pelayanan atau protokolnya ada SQL dan Apple Talk Session Protocol. Penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap atau tidak sekaligus. Nah, selanjutnya ada layer transport, di mana layer transport ini berfungsi untuk mentransfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Contohnya ini ada dipaketisasi, di mana ini paketisasinya ada panjang paket, banyaknya paket, penyusunan, dan kapan paket-paket tersebut dikirimkan. Selanjutnya ada layer jaringan, di mana ini meneruskan paket-paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan komputer, di mana fungsi utamanya untuk pengalamatan dan memilih jalan atau routing. Contoh-contoh protokolnya ada IP dan ICMP. Ini merupakan contoh IP. Selanjutnya ada layer data link, di mana layer data link ini menyajikan format data untuk lapis PC atau pembentukan frame. Fungsinya untuk pengendalian kesalahan atau error control dan pengendalian arus data atau flow control. Yang terakhir ada lapisan terendah, yang ini berfungsi untuk pertukaran data secara fisik terjadi pada lapis fisik, di mana deretan bit membentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Ada dikenal tiga macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Ini adalah contoh diagram bergerak dari 7 layer ini. Kesimpulannya, yang saya jelaskan dari 7 layer ini, bahwa komunikasi data adalah proses pengiriman informasi digital antar perangkat melalui jaringan, di mana proses ini diatur oleh model referensi OSI yang membagi komunikasi menjadi 7 lapisan terstruktur, lapisan atas sampai lapisan akhir, di mana lapisan-lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim data secara fisik melalui media transmisi. Model OSI sangat penting karena memungkinkan perangkat keras dan lunak dari berbagai produsen beroperasi secara kompatibel, menciptakan komunikasi yang andal dan efisien. Dengan memahami cara kerja setiap lapisan, kita dapat mendesain jaringan yang optimal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari aplikasi sederhana hingga layanan bisnis kompleks. Komunikasi data yang efisien menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital dan konektivitas global di era modern ini. Demikian penjelasan 7 layer OSI dari saya. Jika ada yang salah, mohon di komen di bawah. Terima kasih.